ketiga, bagaimana teknik pemupukan, ya. Bagaimana kita melakukan teknik pemupukan, terus pengendalian hama terpadu, dan bagaimana untuk panen. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memilih bibit unggul, ya. Dalam menanam ini kita perlu untuk bagaimana memilih bibit yang unggul, ya. Bagaimana kita untuk memilih bibit yang unggul? Karena kenapa? Jangan sampai sia-sia kita menanam tanaman ternyata bibit yang kita tanam itu sudah expired atau bibit yang tidak unggul atau bibit yang tidak hidup, ya. Karena akan membuang-buang waktu, akan membuang-buang tenaga, ya. Kita tanam, kita ini ternyata memang bibit tersebut bukan bibit unggul gitu. Jadi di sini nanti kita belajar bagaimana cara kita memilih bibit unggul. Oke. Nanti kita akan melakukan praktek. Tapi sebelumnya alat-alat apa saja yang akan dipergunakan, yaitu pertama gelas, ya, gunting, ya, terus bahan-bahannya itu air kelapa, boleh nanti sebagai medianya untuk air kelapa, bisa juga probiotik, bisa juga air hangat. Bibit-bibit yang akan kita buat nanti itu satu mungkin bibit pare, ya, tanaman sayur pare, nanti juga timun. Nah, ini nanti yang sebentar kita akan praktekkan, ya. Jadi sebelum kita praktek, kita akan belajar dulu apa yang harus kita praktekkan dalam penyeleksian bibit. Nanti pada saat kita melakukan penyeleksian bibit, bibit tersebut akan kita rendam, ya. Kita rendam dalam air, ya, itu agar ketahuan bisa kita membedakan bibit yang baik dengan bibit yang tidak baik, ya, atau bibit yang rusak. Pertama-tama nanti kita akan sediakan bibit tanaman sayuran, ya. Nah, terus nanti ada bagaimana cara perendamannya, waktu perendamannya, dan penirisannya. Oke. Oke, sebentar dulu Pak, saya sedang memperbaiki share screen-nya, ya. Ini ada tampilan yang sebentar, ya. Disconnected. Start. Oke, ya. Ya udah, share screen-nya sudah oke. Nah, jadi sini nanti ada jenis tanamannya, cara perendamannya, dan waktu perendamannya. Jadi kalau kita untuk merendam nanti bibit yang kecil, ya, seperti bibit timun, bibit cabai, itu hanya membutuhkan waktu perendamannya itu untuk 3-6 jam. 3-6 jam ini nanti kita akan mengetahui bibit itu baik atau tidak, bibit itu sudah rusak atau tidak, bibit itu super atau tidak. Jadi apabila kita merendam bibit selama 3-6 jam, ternyata ada bibit tersebut yang mengapung atau mengambang. Nah, bibit yang mengambang tersebut adalah bibit yang rusak. Sedangkan bibit yang tenggelam itu adalah bibit nanti yang super, yang cocok untuk dilakukan tanaman, untuk ditanam gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan, bisa mengerti bagaimana nanti pola pemilihan bibit yang baik dan benar. Jadi kita tidak sia-sia dalam menanam. Itu untuk bibit yang kecil. Sementara untuk bibit yang besar, ya, seperti mulai bibit pare, ya, bibit besar lainnya, itu bisa 1 hingga 4 malam. Ya, bisa 1 hingga 4 malam, ya, direndam. Kenapa 1.200.000? Kenapa? Bibit besar itu cenderung panas, ya. Jadi dengan direndam 1 hingga 4 malam, bibit tersebut akan menjadi lembut. Ketika ditanam gampang pecah dan gampang menjadi kecambang untuk menjadi tumbuhan. Itulah perbedaan bibit-bibit yang kecil dan bibit-bibit yang besar. Itu dalam proses penyeleksian bibit. Begitupun
itulah nanti yang harus kita lakukan ya. Jadi dari contoh ini jenis tanaman sayuran pangan, rata-rata dia mempunyai kulit yang lebih tebal dan keras ya. Cuma bibit, kalau dia pun bibitnya tebal dan keras, tapi kalau kecil cenderung gampang untuk pecah. Itu untuk tanaman sayuran. Biasa tanaman-tanaman jangka panjang seperti buah durian, apa itu bisa direndam selama 1 hingga 4 hari ya, supaya gampang lembut dan gampang pecah, meletek istilahnya dalam pertanian. Oke. Setelah itu ya, ini tadi bibit unggul, ciri-ciri khas bibit unggul tadi tenggelam, mengkilat. Ini kalau ditanam pasti tumbuh. Ya, pasti tumbuh dan sehat, tumbuh besar dan sehat. Kedua, bibit yang kurang unggul biasanya melayang, ya, warnanya kurang cerah, agak kusam, ya. Ini bibit yang kurang unggul. Ini kalau ditanam biasanya tumbuh, tapi dia kurang sehat. Kadang kerdil, kadang ya tidak berbuah dan lain segala macam. Sedangkan yang ketiga, bibit yang tidak unggul itu biasanya itu akan menjadi terapung, ya. Biasanya itu akan menjadi terapung karena dia sudah kopong, isinya sudah tidak ada atau rusak. Jadi ini pun kalau ditanam dia tidak tumbuh dan harus dibuang. Bisa juga ditumbuk jadi pupuk, bisa juga. Ya, oke. Sekarang sebentar kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Oke. Sekarang kita akan foto semua. praktek. Sekarang kita praktek ya, bagaimana cara kita memilih bibit ya, yang baik dan benar. Ini ya, ini bibit yang kita beli dulu ya, yang bibit yang kita beli dulu dari produk. Sebelum kita memilih bibit yang dari kita beli ini, kita juga bisa melihat dulu apa aja kriteria bibit. Jadi bibit ini di sini adalah bibit tanaman rendah dan menengah. Jadi kalau kita tinggal di dataran tinggi ya, kita pakai bibit ini kurang maksimal hasilnya, bisa tumbuh tapi kurang maksimal. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi kalau kita berada di daerah dataran tinggi, maka kita harus membeli bibit yang di sini tulisannya dataran tinggi ya, dataran tinggi. Kedua, ya kita harus lihat juga expirednya. Ini expirednya tahun 2022. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan proses ya pemilihan bibit. Ini bibit yang kita beli tadi. Nah, ini bibit yang kita beli tadi. Kita ambil dan kita masukkan ke dalam air. Dan kita masukkan ke dalam air. Ya. Jadi ini akan kita rendam. Ini akan kita rendam selama 3 atau 6 jam ya, minimal 3 atau 6 jam harus kita, nanti selama 3-6 jam ini akan ada yang turun. Akan ada yang tetap mengapung, akan ada yang turun. Jadi nanti ada prosesnya. Ya, kenapa ini masih mengapung? Karena dia di kulitnya dikasih obat ya. Di kulitnya ini karena buatan pabrik ya, produsen dari Panamera, dia membuat ada lapisannya. Jadi buah ini belum menyerap air. Jadi kita tunggu 3-6 jam ya. 3-6 jam. Nanti bibit yang tenggelam ya. Bibit yang tenggelam nantinya itulah yang akan kita tanam ya. Dan saya sudah melakukan ini 2 minggu yang lalu.
Ya, jadi 2 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu saya sudah melakukan ini. Jadi setelah ini ditanam, ya, disemai, inilah hasilnya bibit tersebut. Yang tidur tadi, yang tenggelam tadi, dia tumbuh segar, tumbuh besar ya. Ini disemai. Beginilah nanti hasilnya. Ya, setelah disemai, ini nanti baru akan ditanam di lahan yang kita punya, ya. Oke. Kedua, bisa juga kita merendam dengan Air hangat. Air hangat, ya. Bisa juga kita merendam dengan air hangat. Kita campurkan dengan probiotik yang sudah kita buat 2 minggu yang lalu. Kita campur. Ini probiotik yang kita buat 2 minggu yang lalu. Ya, cukup 1 botol saja cukup. Ya, ini juga bisa direndam. Nanti direndam. Ya, nanti bibit ini bisa direndam. Bibit cabai. Ya. Ini ada bibit cabai ya. Bibit cabai merah besar. Kita bisa merendamnya. Ya. Ini semua pertama-tama masih mengapung. Nanti sekitar 3-6 jam. Nanti sekitar 3 atau 6 jam bibit ini akan tenggelam. Jadi ketika ada bibit yang tenggelam, itulah nanti bibit yang akan kita tanam. Ketika bibit ini nanti yang tenggelam, inilah bibit yang akan kita tanam. Bibit-bibit yang tenggelam inilah nanti yang akan kita tanam. Bukan bibit yang terapung akan kita buat. Ya, inilah bagaimana cara kita memilih bibit untuk kita tanam. Jadi yang terapung nanti kita buang ya, atau kita jadikan pupuk boleh. Terus ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita membuat bibit langsung boleh? Ini sebagai contoh saja ya, ini kita membuat bibit langsung. Itu kan karena beli atau apa ya. Ini dari pabrik, ini juga bibit langsung yang sudah saya petik duluan dari cabai, saya potong. Oke. Sekarang ini ada timun. Anggap saja ini timun sudah tua. Sebenarnya kalau tua dan besar dia agak besar ini timunnya. Jadi pilih timun yang sudah tua. Bagaimana cara kita memilih bibit ya? Bagaimana cara kita membuat bibit ini menjadi bibit yang bisa ditanam ya? Pertama-tama bibit ini timun ini akan kita potong pangkal dan ujungnya. Pangkal dan ujungnya akan kita potong dulu. Ya. Jadi bibit yang di ujung dan pangkal ini itu tidak kita pakai ya, itu tidak kita pakai. Karena bibit yang kita pakai itu bibit di tengah-tengah, karena disitulah bibit yang supernya. Dan biji ketimun ini akan kita crop. Ini biji ini kita crop ya. Kenapa harus di tengah? Karena biji yang di tengah ini adalah biji yang super ya. Karena ujung dan pangkal itu biji tidak super, itu biji sisa. Jadi biji ini tadi ya kita rendam. Kita ambil air. Bisa juga kita tambah probiotik.
Jadi ini bibit ketimun tadi kita masukkan ke probiotik, kita rendam. Rendam saja ya. Kenapa harus memakai probiotik? Ya? Kenapa memakai probiotik? Enggak apa-apa, justru ini bagus. Sangat bagus karena probiotik ini adalah unsur-unsur yang mampu menambah kesehatan tanaman. Jadi ketika ditanam dia sudah memiliki kekebalan karena probiotik ini akan meresap ke dalam bibit ini tadi. Probiotik ini akan meresap ke dalam bibit ini tadi. Jadi bibit ini tadi akan lebih sehat, akan lebih kuat, akan lebih kebal terhadap penyakit karena dia ada imun daripada probiotik ini. Nanti semua bibit-bibit yang tenggelam itulah yang ditanam. Oke, ini adalah pemilihan bibit ya. Oke. Pemilihan bibit. Jadi sejauh ini dulu untuk pemilihan bibitnya. Ya. Jika teman-teman ada mau bertanya, silakan bertanya. Pinjam dong ini ya. Eco farming nih, lagi eco farming nih. Nah, gimana gue juga kagak. Gak kedengeran. Pak Bintang itu tadi Halo, ya. Putus, Bu. Halo, putus, Bu. Suaranya. unmute. Itu Pak Bintang saya mau nanya. Itu tadi airnya air kelapa ya, Pak? Bisa pakai air kelapa, bisa pakai air putih, Bu. Cuma tadi saya nggak dapat air kelapa, jadi saya pakai air putih. Saya kasih probiotik, air putih aja bisa. Oh, ya oke. Contohnya, Bu, saya angkat ini nanti bibit ini selama 3-6 jam akan tenggelam. Sisanya nanti yang terapungnya dibuang. Iya, oke. Makasih, Pak. Ya, air putih bisa. Kalau probiotik udah dikasih itu katanya. Oh, jadi rendam air putih ya. Saya baru tahu. Pak mau tanya Pak. Pak mau tanya Pak Nambela. Gini, memang sih aku kan nanam itu cabai seperti tomat, tapi nggak bertumbuh dia. Jadi memang itu bukan ditanam. Jadi kebetulan saya kalau semuanya buang itu bekas-bekasnya itu dibuang. Jadi memang nggak bibit unggul. Tadi jadi berarti saya mengerti sekarang. Ya. Berarti bibit itu tidak unggul ya. Belum Ya. apa-apa dia udah bunganya udah putih. Ya. Udah itu rupanya rahasianya emangnya. Ya. Dalam hatiku kemarin kan udah besar juga pareku, udah tumbuh bagus. Tahu dia pas mau berbuah itu nggak bisa langsung gugur lagi begitu. Jadi berarti nggak bagus bibitnya emangnya. Ya. Nggak unggul. Nggak unggul. Iya, nggak unggul. Jadi ini Bu ya, sekarang. Seperti ini kan ada yang tenggelam ini. Ini unggul ini Bu, yang di bawah dasar ini unggul. Wah, keren. Nah, ini ada kan airnya dari kuning ya. Ya unggul. Jadi, yang tenggelam. cara membuat probiotiknya itu bagaimana? Probiotiknya kemarin sudah, cara membuatnya sudah. Mungkin Ibu nggak hadir 2 minggu yang lalu, itu sudah. Oh gitu. Oh ya, iya. Sorry lah. Mungkin minggu depan kita akan buat challenge hadiah. Nanti probiotiknya salah satu menjadi hadiah. Untuk minggu depan saja ya. Nah, inilah contohnya. Ini yang tenggelam, ini pasti unggul. Pasti, iya. Pasti tumbuh, pasti sehat. Oh, jadi berarti kalau unggul bibitnya pasti bagus lah ya. Itulah rahasia. Ya pasti. Atau kita bikinin ya. Kopi ya, Ton? Kalau Aman tinggal di mana? Ada lagi yang bertanya? Udah. Pak Nambela mau tanya. Silakan bertanya. Satu lagi. Pernah tuh ya, saya tanam pepaya. Kok pepaya jadinya jadi bunga sih, nggak jadi berbuah? Katanya pepayanya jadi pepaya laki. Bingung. Dua hal Pak, itu bisa 2 hal. Satu memang bibitnya dia tidak unggul, tidak super. Kedua memang kekurangan kalium. Oh. Kalium. Bukan jadi laki perempuan ya?
Bukan sih. Nanti kalau disuntik dia dengan pupuk kalium, dia akan berbuah, Pak. Dia akan masuk fase generatif. Dia akan berbuah, Pak. Oh, makasih, Pak. Atau memang bibitnya rusak. Gitu loh, Pak. Kalau mandul dia akan di tengah, Pak, melayang. Ciri-ciri melayang-melayang gini, Pak. Ini biasanya mandul ini, Pak. Dia tidak terapung, tapi di tengah melayang. Dia hidup, bisa besar, tapi dia mandul. Susah. Ya. Tapi ya bersyukur juga, jadi bunganya bisa buat sayur. Ya. Kalau sengaja malah nggak bisa, Pak, dapat bunganya. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Udah ya? Kita lanjut ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pengelolaan kesuburan tanah. Setelah tadi kita membuat pupuk organik cair, probiotik, ya, dan kita sudah membuat bibit unggul, kita masuk ke kesuburan tanah. Penting juga kesuburan tanah. Ini screen-nya nampak nggak, Pak? Berubah nggak ya? Halo? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Layarnya kosong. Hitam. Ya? Ya. Masih yang lama. Skip dulu. Escape dulu. Terus share screen. Pak, stop dulu. Stop share. Iya. Baru share lagi. Baru share screen. Ya. Ya. Dia pakai itu. Baru terus klik yang itu. Saya bawah. Ya, sudah nampak, Pak. Mantap. Ini udah, Pak ya? Udah ya. Oke, udah ya. Nah, pengelolaan kesuburan tanah ya. Jadi di sini ada, kita harus mengenal sifat-sifat tanah dan solusi pengelolaannya ya. Jadi ada jenis tanah liat ya, tanah liat hitam ya. Tanah liat ini cenderung lengket hitam ya. Ada juga yang tanah lempung juga, dia agak lengket juga, tapi warnanya kuning kemerahan. Ini tanah kemerahan ya. Nah, yang ketiga ini adalah tanah yang organik tinggi. Ini adalah tanah gembur hitam, Pak. Dia pecah. Ini tanah pecah. Jadi gampang kita nanam segala sesuatu, akar gampang melebar, akar gampang lebih dalam, akar gampang merambat gitu, Pak. Ini ciri-ciri tanah yang berorganik tinggi ya. Tapi walaupun tanah liat ini hitam, tanah liat itu biasanya orang buat untuk ini, Pak ya. Tembikar apa gitu ya, buat porselen itu atau batu bata itu liat tanahnya agak lengket. Dia ciri-cirinya kalau hujan dia lengket seperti dodol, kalau kering dia akan retak-retak. Ya. Itu ciri-ciri tanah liat. Tanah lempung juga sama. Hampir sama saja, dia lengket. Kalau dia hujan lengket seperti dodol, kalau dia kering dia akan pecah-pecah. Itu cuma bedanya di warna kuning kemerahan. Yang satu hitam, satu kuning kemerahan. Dalam kesuburan tanah ini, Pak, sebenarnya nggak masalah. Masalah lengketnya atau apanya, cuma dia akan sulit, ya, akar akan sulit berkembang, akar akan sulit merambat, ya, merambat. Jadi ini tanah disebut juga dengan tanah yang terlalu rapat, terlalu lengket. Nah, untuk mengatasi ini, Pak, biasanya kita akan menaburkan sekam, Pak. Ya, untuk tanah yang liat hitam maupun yang lempung kuning, ya, itu lengket seperti dodol, supaya dia nantinya tidak lengket, ya, tidak menjepit akar, akar itu tidak terlalu jepit atau susah, akar terlalu susah menembus dia karena seperti dodol, tidak gembur. Jadi caranya, Pak, itu biasanya itu tanah dikasih sekam, ya. Sekamnya bisa sekam padi, bisa juga dia sekam bekas ketaman kayu. Jadi kalau ada tetangga kita tukang ketam kayu, itu abunya diambil, dimasukkan ke tanah itu, dicangkul, digemburin. Itu nanti lama-lama, itu proses dalam 3-6 bulan, itu tanah akan menjadi gembur. Ketika tanah itu gembur, akar
gampang atau lebih cepat merambat. Jadi pertumbuhan akar, batang dan buah akan lebih cepat. Itu saja bedanya. Kalau tanah berorganik tinggi itu nggak perlu kita kasih sekam, nggak perlu. Itu memang sudah kualitasnya sudah oke. Itu memang sudah sangat oke. Itu banyak tanah-tanah begitu banyak di daerah Semarang ya. Terus Surabaya ya, daerah-daerah Madiun, Blitar itu rata-rata memang tanahnya bagus ya, tanah gembur. Jadi ketika kita menanam itu lebih gampang ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Terus ada juga memang tanah yang berbatu, ada tanah berbatu. Seperti pertanyaan teman kemarin yang memang belum sempat saya jawab. Pak, bagaimana Pak kalau tanah saya berbatu? Kebetulan batu tempat tanah berbatu di tempat saya akan menanam itu bekas batu-batu puing. Bagaimana cara mengolahnya Pak? Enggak apa-apa. Dibuat saja bedengannya, lalu dibuat lubang-lubang media tanamnya. Jadi dibuat lubang sebesar 20 cm, ya, lingkaran 20 cm, diameternya 20, baru dimasukkan nanti pupuk ya, pupuk padat. Nah, pupuk padat yaitu pupuk dari sayur-sayuran yang dibusukkan ya, jadi kompos dimasukkan Pak di media tanam itu. Batu di sekitarnya disingkirin, nggak apa-apa. Yang lainnya batunya dibiarin, nggak apa-apa. Yang penting di media tanam. Contohnya kita mau nanam apa ini? Contohnya kita mau menanam tomat. Tomat ya media jaraknya 50 hingga 60 cm ya. Jadi 50 hingga 60 cm itu itulah dibuat lubang. Setiap 50 cm atau 60 cm dibuat lubang, dimasukin kompos. Dibuat 50 atau 60 cm di situ dimasukin kompos gitu loh. Setelah nanti bibit tomatnya disemai ya. Setelah bibit tomatnya disemai, baru sesudah lebih 30 hari, baru tomatnya ditanam di lubang-lubang tersebut. Begitulah Pak cara mengatasi tanah yang berbatu. Supaya subur. Kalau enggak, susah Pak tanah itu karena banyak batunya. Jadi 20 cm per setiap lubang itu dibersihin batunya, lalu dimasukin kompos, lalu ditanam atau pupuk dasar. Pupuk dasar kompos bisa dari sayur-sayuran, bisa juga pupuk dari hewan seperti kotoran ayam, seperti kotoran kambing atau kotoran sapi bisa. Nah, itu sebagai pupuk dasarnya supaya tanah tadi subur, supaya tanah berbatu tadi subur. Cukup 20 cm diameternya ditaruh. Nah, itu pertanyaan buat yang 2 minggu lalu memposting di Ecofarm ya. Ada videonya Pak, tanah kami berbatu ada puing. Nggak ada masalah. Jadi dibuat lubang tanam untuk media yang akan ditanam, untuk tanaman yang akan ditanam. Oke, itu untuk tanah, solusi tanah, sifat tanah dan pengelolaannya. Kedua, kita juga harus belajar mengenal pH tanah, ya, pH tanah dan solusinya. Nah, pH tanah itu dibagi 3 Pak ya. Ada pH tanah yang asam, ada pH tanah yang netral, ada pH tanah yang basah. Yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu adalah ketika pH tanah itu netral. Ketika pH tanah itu asam, maka tanaman tidak dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan gagal bertumbuh bisa terjadi. Tanaman itu bisa terjadi nggak tumbuh bahkan mati. Begitu juga basah. Basah adalah di mana pH tanahnya kelebihan atau overdosis. Jadi rata-rata pH tanah yang di daerah hujan cenderung asam, tanahnya asam, pH-nya antara 4-5. Itu daerah-daerah yang rutin hujan seperti Bogor ya, itu kecenderungan pH tanah di sana 4 dan 5. Tetapi untuk daerah-daerah yang jarang turun hujan seperti Kupang, NTT ya, itu pH-nya itu basah, tinggi, sangat tinggi. Bahkan kemarin di Sumba saya sempat menemukan pH di sana ada 12. pH-nya 12 di atas over daripada 10 ya. Dan itu juga tidak bagus untuk tanaman. Tanaman bisa langsung layu juga ya, bisa nggak bertumbuh juga gitu. Apa solusinya? Ya, kalau tanah yang asam ya, kalau tanah yang asam itu tanahnya
dibuat kapur. Tanah yang asam tadi harus ditabur kapur dolomit ya. Itu dulu, kapur dolomit. Itu yang paling penting karena kapur dolomit tadi akan menetralkan pH yang asam. Contoh tanah itu pH-nya 4 atau 5, ketika dicampur, diaduk, ditaburin kapur dolomit, pH-nya akan ke 6 atau 7. Nah, kenapa? Ya, karena kalau asam tadi, ini kalau tanah ini tadi asam, kita siram pun dengan POC, pupuk organik cair, itu prosesnya nggak cepat, Pak, karena tanahnya asam, karena tanah itu tidak mampu mengolah nitrogen, tanah itu tidak mampu mengolah fosfor atau kalium itu menjadi sari makanan untuk tumbuhan, sangat susah. Jadi kecenderungan pertumbuhan tanaman kita akan terlambat dibandingkan orang lain, ya, pertumbuhan tanaman kita akan terlambat dibandingkan tanaman orang lain yang pH-nya bagus, pH-nya 7 atau 8 atau bahkan 9. Jadi untuk mengatasinya kita harus menggurinya dengan kapur dolomit ya. Cara pengelolaan tanah asam menjadi netral. Pertama itu tanah itu Pak diolah, dicangkulin. Tanah yang asam ini dicangkulin dulu Pak, dicangkulin sedalam lebih kurang 40 cm supaya membuka pori-porinya Pak. Tanah dicangkul membuka pori-porinya. Setelah itu tanah dibiarkan dulu Pak, 3 atau 4 hari supaya kadar asamnya menguap. Kadar asamnya menguap, tanah dicangkul, asamnya menguap. Ya. Sehingga tadi matahari masuk, membuat asam tadi menguap. Kita harus menciptakan saluran-saluran air di bedeng. Jadi setiap bedengan itu ada saluran air, ya, supaya lebih gampang. Nanti mungkin di kesempatan hari ini nggak sempat, minggu depan kita akan langsung praktek lapangan ya. Minggu depan kita praktek di lapangan, kita online training dari lapangan langsung minggu depan. Jadi nanti setiap bedengan itu akan dibuat saluran airnya supaya rembesan air ketika hujan itu cepat mengalir dan keluar, tidak mengendap di tanah karena keasamannya tinggi. Jadi untuk menghindari tanah itu asam. Ketiga, menyiapkan unsur hara di dalam tanah dengan maksimal NPK terpenuhi, yaitu tadi pupuk tadi, dan ditabur dolomit. Ini kapur pertanian ini Pak. Jadi dolomit ini mengandung unsur magnesium dan kemudian akan mengandung unsur kalsium karbonat. Inilah yang akan membuat tanah tadi menjadi netral. Yang asamnya hanya 4, 5 atau 6 tadi akan naik di 7 atau 8. Resiko apa yang terjadi ketika tanah itu asam? Resiko ya. Ketika kita menanam di pH 5 ya atau 6, kemungkinan tanaman masih bisa tumbuh ya, masih bisa besar, tetapi dengan asam 5 atau 6 tadi, tanaman tadi sangat rentan terkena virus. Terutama salah satunya virus Gemini, yang kedua virus Fusarium. Virus Gemini adalah virus yang membuat daun menjadi kuning, membusuk dan tumbuhan mati. Kedua, virus Fusarium itu membuat tumbuhan langsung mati dalam 1 hari. Nah, itu yang paling bahaya kalau pH tanaman tadi rendah. Tetapi ketika pH tadi sudah normal di 7 dan 8, virus tadi susah berkembang. Karena tanah tersebut dan tanaman tersebut memiliki kekebalan yang luar biasa. Jadi dia akan susah. Tapi ketika keasamannya tinggi, tanaman akan gampang rusak, diserang virus. 2 virus yang berbahaya, virus Gemini dan virus Fusarium. Terus cara pengelolaan tanah basah menjadi netral. Tanah basah juga memiliki masalah dan resiko juga terhadap tanaman ya. Kedua, tanaman memang sama sekali nggak bisa tumbuh di tanah yang basah. Apalagi basahnya itu di atas 10 ya, atau di atas 12 itu dipastikan tidak akan pernah tumbuh tanaman karena sangat tinggi. Karena dia akan membunuh bibit tersebut. Ya. Jadi untuk mengurangi
basah pada tanah tadi, maka tanah tadi dibongkar ya, dibajak, dibongkar, dan tanah tadi dimasukin abu sekam, bisa abu arang bisa. Dan ketika tanah tadi sudah dimatangin, sudah digemburin, pakai arang sekam, maka dalam periode 1 minggu itu tanah akan turun, basahnya akan turun. Ketika basahnya turun, dia menjadi netral di 7 atau 8 atau 9, itu tanah akan menjadi subur. Nah, ditambah nanti penyiraman pupuk, ya, tanah yang basah tadi sudah menjadi netral, ditambah pupuk organik cair atau kompos yang kita beri pada tanaman tadi, akan membuat tanah tadi sangat subur dan mampu berkembang dan berbuah. Dan tanah tersebut harus menyesuaikan konteks wilayah. Kalau tanah basah, tidak perlu juga kita membuat parit bedengan yang dalam, ya, 40 cm nggak usah, cukup 20 karena memang daerah sana daerah kering. Daerah biasanya seperti saya pengalaman di Sumba, parit bedengan itu tidak sedalam di Kalimantan yang hampir tiap hari hujan. Di sana hanya sedikit saja, 20 cm juga, 30 cm sudah oke buat membuat parit-parit bedengan. Itu konteks wilayah untuk Sumba yang saya alamin, ya. Yang saya alamin di sana. Oke, itu dulu untuk pengelolaan tanah. Kira-kira sampai di sini teman atau saudara ada yang tidak mengerti, silakan ditanya. Silakan teman, ada yang bertanya, silakan. Pak, saya mau tanya itu tadi tanah liat itu kalau dicampur dengan serbuk gergaji, serbuk kayu, itu dicampur tidak dengan apa-apa, hanya itu doang, hanya itu tanah itu dengan sekam itu. Iya. Tanah liat, ya. Ditunggu berapa bulan? 6 bulan. Nah, tanah liat tadi dicampur sama sekam, ya, sekam atau ampas gergaji, ya, ampas gergaji. Iya. Terus itu untuk supaya tanahnya tidak lengket saja, supaya tanah menjadi gembur, supaya menjadi pecah, jadi gampang. Tapi untuk kesuburannya Ibu bisa menambahkan kompos, atau Ibu bisa menambahkan kotoran ayam atau kambing atau kotoran sapi atau kohe, bahasa ininya kohe. Kotoran hewan bisa dicampur ke ke tanah tadi, ditambah dengan sekam supaya kesuburan tanah tadi semakin meningkat. Dan kedua, tanah itu akan menjadi gembur di proses 3 bulan. Tapi Ibu nggak usah takut, berjalan saja, tetap aja menanam bibitnya, nggak masalah. Nanti 3 bulan ke depan dia semakin gembur, 1 tahun semakin gembur gitu loh, Bu. Oh iya. Jadi seumpamanya itu, tapi nggak usah ditaruh apa-apa gitu, seperti serbuknya itu nggak usah dikasih seperti menetralkan apa gitu, seperti apa namanya itu, supaya jangan tumbuh ulat-ulat itu kan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, Bu. Kalau tanahnya tadi liat tapi kadarnya juga netral, ya, pH-nya netral, nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau tanah liat pH-nya asam, ya, pH-nya asam, itu Ibu harus kasih kapur tanah atau kapur dolomit, bahasa pertaniannya kapur dolomit. Nah, itu satu sak itu sebesar seharga 50.000, ya. Nah, tapi sebelum Ibu harus tes dulu, ya, tes dengan ada pH meter namanya. Ini contohnya, Bu. Kemarin saya kurang download. Ini ada soil meter, soil meter ini tester. Nanti dibeli di tukang kebun, ya. Ya. Iyalah. Jadi, diukur dengan alat soil meter atau pH meter. Itu kalau dibeli lain mungkin sekitar harga 70 sampai 100.000 lah. Ini ada 3 Oh iya. Itu cara pakai alat pH meternya ditancap di tanah, ya, Pak? Ditancap di tanah.
dia akan langsung, ini contohnya tadi, ini pH meternya di kamera bisa dilihat. Nah, ini Iya. ditancap di tanah, dia akan angka-angkanya Nah, akan nanti di share aja nanti di grup. Di share aja di grup biar kita tahu kalau dari situ gitu kita kecil nggak bisa lihat namanya udah orang tua. Nah, Di share aja Pak di grup ya itu biar bisa ya Pak. Makasih ya Pak. oke Bu, jadi nanti Ya, alatnya sekarang itulah. ditancap ke tanah dan ampernya akan naik atau angka-angka elektroniknya akan menunjukkan pH-nya berapa, 5K, 6K, 7K atau 8. Kalau pH-nya sudah 8 Bu, nggak perlu 7 berarti normal ya. Ya. Iya, iya. Kalau pH-nya sudah 8, 7 atau 8 nggak perlu juga ditabur dolomit karena itu sudah netral. Bapak kalau misalnya tanahnya asam, terus kalau kita pakai pupuk kotoran hewan itu bisa jadi bagus lagi nggak? Tanpa ada perlakuan yang tadi itu. Jadi kita kembalikan nutrisi-nutrisinya. Jadi gini Pak, itu nutrisi satu hal, pH itu satu hal. Jadi cuman gini Pak, nutrisi tadi yang di pupuk organik cair ataupun kotoran hewan tadi, begitu kita masukkan ke tanah Pak, dia tidak terolah oleh tanah karena tanahnya asam. Jadi pupuk tadi atau kotoran hewan tadi nggak bisa diolah tanah Pak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Bapak taruh kotoran hewan di situ, terus 2 minggu lagi Bapak lihat atau 3 minggu lagi dia tetap aja masih ada kotoran di dalam tanah itu. Dia tidak pecah jadi tanah. Itu ciri-cirinya Pak. Karena kenapa? pH-nya rendah. Ya, karena pH-nya rendah. Jadi karena pH-nya rendah dia tidak bisa mengolah kotoran hewan tadi. Bisa tapi mungkin lama. Yang seharusnya kita sudah bisa nanam, tanahnya sudah subur, dia lama Pak. Dia belum subur. Lama. Iya. Bisa saja sih, prosesnya lama Pak. Tapi kalau dengan kita tabur kapur dolomit itu prosesnya cepat. Baik. Kesuburan tanah cepat. Kalau cara nyampurnya itu diaduk-aduk pakai pacul atau disemai aja Pak kapurnya? Kapurnya disemai aja Pak, ditabur aja gini dari atas, ditabur aja, ditabur. Ya baik Pak. Ditabur saja Pak. Silakan lagi yang bertanya. Sini siapa? Pak Maksen ya, mau Kupang. Ya, mau tanya soal kapur tadi itu yang dimaksud itu kapurnya seperti apa itu Pak? Apa istilah kapur dolamin? Apa? Ya. Jadi kalau di pertanian Pak, ya itu biasanya bilang kapur dolomit atau kapur tanah ya. Kapur tanah. Di daerah Bapak NTT sama Sumba ya yang saya alami itu. Di sana Pak ada bukit-bukit kapur loh Pak. Itu bisa diambil, kapur itu bisa diambil, dipukul itu gampang hancur Pak. Dipacul gitu, diambil, dipukul gampang hancur, ditabur aja Pak ke tanahnya. Oh gitu, ya. Ini Bapak kan NTT biasanya nggak pakai itu pun tanahnya sudah oke. Karena rata-rata pH di tanah NTT, Sumba itu pH-nya tinggi Pak, 8/9. Jadi pemakaian kapur itu nggak begitu penting Pak. Karena netral. Di Kupang NTT kelebihannya itu tanahnya itu kenapa di sana ada musim tertentu yang hujan jarang turun, 5-6 bulan bisa nggak turun. Itu tanah menjadi sangat basah. Ya. Nah, jadi bisa di 8-9 bahkan lebih. Bahkan di orang Bapak NTT justru kebalikannya. Di mana ada orang jual buat sekam padi, sekam yang bakar Pak ya, yang bakar, yang arang, itu ditabur ke tanahnya Pak supaya pH-nya nggak ketinggian. Iya. Oke. Sumba NTT sekitarnya itu kecenderungannya pH-nya basah atau tinggi. Ya, jadi berarti ya tidak perlu pakai kapur lagi ya, bagusnya pakai sekam. Iya, betul Pak, sekam bakar ya, sekam bakar. Sekam bakar ya, ya. Yang menurunkan pH. Oh, iya. Kalau itu Pak, kalau saya mau tabur tadi kapur di tanaman bunga gimana Pak? Tinggal tabur di atasnya di pot-pot bunga gitu? Iya, tabur aja Bu. Tabur aja di atas tanahnya, nggak apa-apa Bu. Nah, nanti dia dalam tanah atau Ibu campur air, kapurnya tadi masukin air, boleh disiramkan, boleh biar meresap, boleh, nggak ada masalah. Oh ya, oke. Tapi kalau udah pakai itu Pak, pakai pupuk? Pakai pupuk nggak apa-apa ya, Ibu tabur pupuk, tabur dia nggak ada masalah. Oke.
Nggak apa-apa ya, tadi kapur dolomite itu ya? Ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Oh, jadi pupuk ya, pupuk organik dicampur dengan kapur pertanian. Enggak masalah. Ibu jangan takut tumbuhannya mati, enggak, itu enggak akan mati karena kita organik. Beda dengan pupuk kimia campur dolomit itu mati. Tapi kalau pupuk ini kapur dolomit mati. Pak boleh tanya Pak? Saya kapur dolomit. Pak Bintang, saya mau tanya ini. Saya Bu Jeli dari Kupang. Apa modulasi saya didengar? Ya, saya dari Kupang. Dimakan enak, tapi saya mau tanya Pak. Untuk dalam ya. Kalau di tanah yang kita kan di Kupang itu pH-nya ya, kan di Kupang mana? Tanahnya apakah subur. Kalau kita mau menanam itu kita harus netral dulu untuk tanahnya netral baru menanam, atau kita kita bisa juga menanam di tanah yang basah itu. Kemudian satu lagi, kira-kira kalau sayuran apa aja yang cocok untuk pH tanah yang basah, Pak? Makasih. Jadi Pak, jadi Bu gini. Pertanyaan Ibu tadi apa? pH tanah yang basah tadi, sayuran apa saja yang cocok? Kalau pH basahnya lebih dari 10 Bu, atau 11, itu kayaknya Bu nggak ada yang cocok. Tanaman Ibu bisa kerdil, bisa mati. Tetap dari angka-angka yang di layar ini tadi Bu, jangan lebih pH Ibu, jangan lebih dari 10. Itu mau sayur apa saja cocok Bu, sesuai dengan bibit Ibu ya. Kalau bibit Ibu untuk tanaman rendah, dataran rendah atau menengah, itu masih cocok subur Bu. Oh iya begitu. Jadi kalau seandainya kalau pH kita tinggi, kita harus berusaha untuk menurunkan pH-nya dulu ya, dengan sekat bakar itu ya Pak. Menurunkan pH-nya dulu Bu. Dengan tadi di sana kan banyak tanam padi itu Bu, ambil padi yang bakarnya, ya, ditabur di dalam, nanti pH-nya akan turun. Begitu pH turun, ya basah tadi pH-nya menjadi 8 atau 9 atau 10, itu enak untuk bertanam, itu enak. Oh iya Pak, baik, makasih. Akan tanamannya akan subur. Ya, makasih Pak. Jadi untuk pH tanah tadi, pH meter tadi bisa diorder, bisa dibeli di Tokopedia atau ini ya, atau toko-toko online. Oke, ada lagi mau tanya? Pak, materinya bisa kita dapat ya Pak di grup? Ya Bu. Materi ini bisa didapat di grup ya Pak, biar kita bisa mempelajarinya lagi, melihat. Materi bisa Bu, materi bisa. Nanti saya kirim di grup. Oke, baik. Makasih Bapak. Oke, sekarang kita lanjut yaitu teknik pemupukan berdasarkan jenis-jenis tanaman. Ya, ini pun dalam pemupukan ini ada berbagai jenis-jenis tanaman ya, tanaman jangka pendek atau tanaman menengah nanti, atau tanaman juga jangka panjang, ada 3 jenis tanaman. Jadi ini kesemuanya berbeda. Contoh seperti tanaman durian, ini tanaman jangka panjang ya. Jadi kan butuh waktu tahunan ya. Ini nggak mungkin Bu setiap 2 hari kita siram pupuk, itu nggak mungkin ya. Itu sia-sia. Begitu juga tanaman jangka pendek. Kalau tanaman jangka pendek itu yang umurnya 1 hingga 6 bulan Bu, nggak mungkin 6 bulan sekali kita siram pupuk, nggak mungkin. Itu sama artinya kita membunuh tanaman tersebut. Jadi ini teknik-teknik pemupukannya Bu ya, berdasarkan ya jenis tanaman. Oke, pertama akan kita bahas tanaman jangka pendek, yaitu tanaman 1 hingga 6 bulan. Ya, di sini ada tanaman hortikultura, tanaman pangan atau tanaman semusim ya. Nah, hortikultura itu ya seperti sayur-sayuran lah Bu, sayur-sayuran ya. Kedua, tanaman pangan ya.
Ketiga juga tanaman pangannya seperti padi ya, itu padi, itu tanaman pangan ya, termasuk juga nanti tanaman semusim seperti sekali panen ya, seperti jagung itu juga tanaman semusim. Jadi untuk tanaman hortikultura, tanaman yang berumur 1 hingga 6 bulan seperti contoh pare ya. Pare itu usianya lebih kurang 40 hingga 45 hari. Bahkan ada yang jenis 55 hari ada, jenis 40 hari ada. Tergantung jenis bibitnya. Ya, itu tanaman jangka pendek. Begitu juga gambas, itu tanaman jangka pendek ya. Timun juga tanaman jangka pendek. Timun juga lebih kurang 30 hari sudah panen ya. Dengan kalau tanah kita tadi subur ya, penyiraman pupuk juga sesuai, maka dia 30 hari akan panen. Maka akan muncul pertanyaan, berapa sih Pak banyaknya pupuk yang kita butuhkan dalam hektar ya? Itu dibutuhkan 4 hingga 5 ton per hektar atau 5 kg per meter. 5 kg per meter, 4 atau 5 kg per meter. Ya. Itu untuk pertama kali pengolahan tanah dan seterusnya menurun. Makin lama juga enggak segitu-gitu aja, enggak. Contohnya 4-5 ton per hektar, mungkin nanti musim tanam kedua cukup 3 atau 4. Ya, selanjutnya 2 atau 3 untuk musim ketiga. Jadi per meternya nanti pada musim ketiga cukup 2 atau 3 kg per meter. Itu loh cara menghitungnya. Nanti itu untuk pupuk dasar ya. Nanti kan itu akan ditambah juga pupuk organik cair ya. Yang pupuk itu penyemprotannya nanti bisa kita lakukan 3 hari sekali ya. Kalau ini untuk nanti lahan yang untuk produktif ya, produksi memang itu 3 hari sekali harus disiram dengan pupuk, atau minimal seminggu sekali harus disiram dengan pupuk. Kalau yang irit, orang maunya irit boleh seminggu sekali ya. Iya Pak Yulisa, nanti diinfoin aja Pak supaya untuk break dulu untuk pengumuman. Oke. Begitu juga tanaman pangan dan tanaman semusim ya, atau tanaman jangka pendek lah ini. Rata-rata 4 hingga 5 ton per hektar. Kedua, berikutnya. Ya, tanaman jangka menengah seperti pisang atau pepaya ini menengah. Ini umurnya ini 6 sampai 9 bulan ya. Atau 10 bulan. Singkong juga termasuk ya, itu tanaman jangka menengah. Ini per hektarnya 30 hingga 40 kg ya. Pemupukan intervalnya 3 bulan atau 4 bulan 1 kali pemupukan. Jadi ini enggak 3-4 hari sekali, enggak. Tidak seminggu sekali, tidak 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya. Inilah pisang dan pepaya ini menengah. Terus ini jangka panjang. Ini jangka panjang atau tanaman yang 1 tahun ke atas seperti mangga, durian, alpukat, rambutan, kakao coklat dan lain-lain. Ini jumlah pupuknya 3-4 atau hingga 4 karung per lubang ya, atau lebih kurang 75 hingga 100 kilogram. Pemupukan diberi 2 kali setahun. 2 kali setahun, biasanya awal musim dan akhir musim ya. Awal musim bisa, akhir musim bisa. Ini 75 hingga 100 kg. Nanti ini dipupuk di sekeliling tanaman. Tanaman itu dilingkarin, dikeliling, di sekelilingnya saja ditangkul, dimasukkan pupuk tadi. Ya. Biasanya 3 atau 4 karung itu di awal saja. Nanti selebihnya ya paling kita hanya memupuk dia 6 bulan sekali, itu lebih kurang. Itu hanya sekitar 30 kilo pupuk. 30 kilo pupuk kompos ya.
untuk kompos. Karena tanaman jangka panjang ini jarang sekali disiram sama pupuk cair. Tapi itu pun kalau mau boleh, nggak masalah. Tapi biasanya dia dibuat itu sebanyak 1 kali 6 bulan, dan itu pun hanya lebih kurang 30 kg. Ya, 1 karung kecil ya, 30 kg. Kecuali di awal-awal tanahnya itu memang harus penuh dengan 3 atau 4 karung ya per hektar. Oke, ini tanaman jangka panjang. Ya. Oke. Kira-kira ada mau tanya Bu di sini masalah pemupukan tadi? Mungkin yang tanaman yang banyak bertanya ini mungkin di tanaman jangka pendek. Silakan Bu, ada yang mau bertanya? Cara pemupukannya. Ada yang mau bertanya Bu? Teknik pemupukan? Ya, sebelum kita lanjut, silakan Pak. Bintang. Oh, silakan. Pak Bintang. Ya Bu. Ya, halo Pak Bintang, itu satuan ukur pupuknya itu kan kilo, ton. Oh ya. Halo. Ya, itu 4. Satuan ukur pupuknya, satuan ukur pupuknya itu kan kilo sama ton. Sementara kan 2 minggu yang lalu kan diajarin pupuknya cair, itu gimana ya? Oh ya, yang ini Bu untuk pupuk ini Bu ya. Yang ini untuk pupuk yang pemupukan ini pemupukan padat Bu. Halo. Ya, pemupukan padat. Iya. Ini dasar bahasanya juga kalau di pertanian pupuk dasar atau kompos ya. Nah, untuk pertanian produksi ya seperti padi atau tanaman palawija lainnya, biasanya kebutuhan pupuk itu pupuk dasar ya atau komposnya itu biasa 4 hingga 5 ton per hektar. Ya, per hektar Bu. Jadi atau 5 kg, 4 atau hingga 5 kg per meter kubik. 1 kali 1 meter itu Bu, pupuk yang dibutuhkan situ sekitar 4 hingga 5 kg. Setelah pupuk dasar, nanti biasanya tanahnya dibiarin dulu 1 minggu, baru menanam. Setelah menanam nanti baru pupuk cair Bu. Rutinitas 3 hari sekali atau seminggu sekali Bu, siram pakai pupuk cair. Kalau kita kan itu Pak eco farming. Nah, itu pupuk dasarnya kita pakai apa? Kompos aja atau gimana? Kompos Bu, kompos boleh. Kompos yang kita buat. Nah, memang berencana kita akan praktek lapangan. Jadi kita bahas dulu di sini. Minggu depan kita praktek lapangan Bu. Biar 1 set nanti semua saya jelasin dalam prakteknya. Cara menanamnya, prakteknya nanti 1 set akan saya jelasin di prakteknya minggu depan. Nah, bagaimana memupuk tanaman dari awal, tanaman itu 0 hari sampai dia panen nanti akan kita praktekkan minggu depan di ladang. Nah, karena nggak mungkin kan ini pemupukan kita praktek balik lagi nanti praktek lagi nggak. Jadi nanti jadi satu roadmap dia Bu, 1 kali tanam bagaimana ini sampai panen Bu. Nanti minggu depan kita di lapangan. Ya, silakan Pak Maksen. Oh ya, baik, terima kasih Pak Bintang ya untuk kesempatan yang kedua kali. Pak Bintang, saya berkaitan dengan tanah, kemudian bibit, lalu penanaman ya, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, saya pernah lihat Pak Bintang. Tuh banyak ini. Oh ya, Pak Bintang. Tuh. Orang Manado ya. Selama 7 tuh Jawa. Enggak. Saudara teman yang lain tolong di mute dulu. Iya, tolong ada dulu. Ya, saya lanjut Pak Bintang.
Eh, saya pernah lihat ada orang menanam di Kupang ini. Itu lahannya itu mereka pakai ini setelah digembur dinaikkan ya kurang lebih 30 sampai 40 cm. Ya, kemudian ditutup dulu dengan plastik panjang gitu. Lalu kemudian dilobangi untuk menanam bibit-bibitnya. Itu sistem yang bagaimana? Apakah bisa juga dengan cara-cara kita ini membuat seperti itu atau bagaimana ya? Ya sama sih Pak. Jadi mereka yang memakai plastik itu namanya mulsa Pak. Mulsa itu mereka akan menyelimutin bedengan tersebut ya dengan plastik tadi. Ya. Supaya tidak tumbuh rumput. Itu kelebihannya Pak. Supaya rumput tidak tumbuh Pak. Oh begitu. Cuma bedanya tanah tersebut kurang menerima sinar matahari. Itu bedanya. Kalau Bapak mau pakai itu boleh, pakai mulsa namanya Pak. Nanti dilobangin boleh. Dibuat lobang, nanti dibuat juga lobang siramnya untuk POC-nya, pupuk organik cairnya boleh. Dan tanpa mulsa juga boleh. Cuma kita harus rajin memangkas rumputnya. Cuma tanah kita jauh lebih subur, Pak. Kalau tanah kita lebih sering kena sinar matahari, lebih tahan terhadap penyakit atau virus. Itu saja, Pak. Iya. Keuntungan dan kelemahannya. Kalau pakai mulsa dia keuntungannya itu rumput tidak tumbuh, Pak. Oh ya, hanya karena malas cabut rumput aja ya? Nah, menghemat tenaga untuk cabut rumput ya. Tapi kelemahannya adalah tanahnya kurang menerima itu sinar matahari ya. Ya. Kurang sinar matahari. Ya. Oke, terima kasih Pak Bintang. Ya. Oke. Pak mau nanya Pak, kalau pohon mangga dalam pot itu nggak berbuah-buah, kasih apa ya Pak ya? Ya, pohon mangga itu Bu, kalau nggak berbuah Bu, ya tadi seperti tadi ya bisa saja memang pohon mangganya itu tidak bibit yang super atau mandul, atau nanti kekurangan kalium Bu. Kekurangan kalium. Misalnya dia sempat berbunga tapi rontok. Itu ciri-cirinya. Iya, betul. Ya. Berbunga tapi rontok. Itu kurang kalium. Nanti siram pakai pupuk POC yang kita buat. Ibu POC. Siram. Ya. Siram nanti itu berbuah, Bu. Pak Bintang, ini kayaknya saya tertarik dengan pertanyaan Ibu itu. Ada metode orang memang ya selain pakai pupuk, tapi ada lagi yang mengajari begini Pak Bintang. Misalnya mangga, nangka, itu ada yang mengajarinya gini, itu dipotong-potong pohonnya. Dibaco. Ya, dibaco pohonnya. Bahkan ada lagi yang begini, sambil potong dia ancam ngomong-ngomong gitu, bilang gini. Kalau kamu tidak berbuah, nanti saya tebang kamu. Tahun depan berbuah dia. Ya, nanti bisa juga, Pak. Jadi itu kan itu dari sisi kepercayaan ya. Dari sisi iman bisa. Ada. Itu tekniknya dari sisi iman. Didoakan, diberkatin juga itu sudah ini. Percayalah, Pak, doa yang kita lakukan di awal itu sama, Pak. Kita mematahkan kutuk di tanah itu pasti berbuah, Pak. Pasti berbuah dengan ditambah pupuk organik cair, kita pasti berbuah Pak. Nggak perlu Pak pohonnya dibacok, nggak perlu Pak. Pak Bintang, saya mau nanya nih, untuk bedengan yang ada di halaman rumah itu, kan di Kupang ini kan mataharinya ada 7 Pak, panas banget. Ya, betul. Kira-kira kalau untuk bedengan yang di halaman rumah, kebetulan saya punya petani yang saya bina untuk di halaman rumah mereka. Apakah itu perlu ditutup pakai laring atau apa gitu ya Pak untuk mataharinya jangan ini supaya jangan penguapan atau gimana, itu kira-kira apa yang bisa saya buat untuk mereka Pak? Ibu pasokan airnya cukup? Ada enggak. Airnya sulit ya? Iya. Berarti Ibu buat mulsa nggak apa-apa sih Bu? Buat mulsa mengurangin penguapan nggak apa-apa Bu? Oh begitu ya Pak ya. Nah kalau pakai laring aja di atasnya kita apa namanya? Ya. Untuk tahan panas gitu? Waring namanya. Waring ya.
kurang begitu efektif sih Bu, bisa tapi tidak begitu efektif. Lebih efektif pakai mulsa Bu, mengurangi penguapan. Jadi tanahnya lengket di plastik, turun lagi airnya, menguap plastik bisa Bu mulsa. Dan memang keuntungannya itu tadi rumput juga nggak tumbuh. Cuma memang dia kurang inilah ya, dibanding tanaman yang kena matahari dia kurang ini aja, fit aja, nggak masalah sih Bu. Masing-masing teknik ada kelebihan, ada kekurangannya. Apa-apa. Cuma Ibu nanti akan keluar biaya besar. Dia satu gulung itu hampir 700.000 sepertinya. Kasih mulsa itu 100 meter dia 700.000. Enggak Pak, kalau begitu itu terlalu mahal buat kita karena saya ini sedang dalam komunitas saya ini kan pemulung tukang parkir Pak. Dalam masa pandemi ini kan mereka susah sekali. Jadi saya lagi mengajarkan mereka untuk bertani di halaman-halaman rumah. Bahkan saya belikan polybag, tanah, semua saya ini untuk mereka tetap bertani gitu supaya untuk kebutuhan keluarga kalau lebih ya mereka bisa jual ke tetangga gitu. Nah, maksudnya gini karena kita itu kesulitan sekali di air ya. Mungkin ada teknik apa yang bisa dibantu begitu. Sedangkan kalau mereka yang ada yang di tepi sungai tapi curam sekali, kasihan juga sih. Ya. Mungkin nanti gini Bu, Ibu memilih jenis tanaman yang cocok untuk daerah kering di sana ya. Nanti saya posting ke ini aja di grup aja. Ya, baik, makasih Pak.